Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Terima kasih. Well guys, tema kita kali ini adalah karma baikmu di tahun 2024. Di sini sudah tersedia dua file ya guys. Di sini ada dua file. Ini file 1, aku sudah kasih tanda dengan bunga vinca berwarna orange ya. Orange peach ya, seperti warna merah ya. Dan ini untuk file kedua aku kasih tanda bunga sepatu berwarna pink. Silahkan dipilih guys. Gunakan intuisimu untuk memilih. Hai guys, buat kamu yang pilih file 1, ini dia. Siapa yang pilih file 1? Yang pilih bunga vinca yang cantik ya, berwarna orange peach kemerahan. Nah, ini dia file kamu. Oke, kita akan mulai shuffle ya guys. Mari kita shuffle untuk reading, untuk mengetahui ya karma baikmu di tahun 2024. Ada 10 of Wands. Oke, next. Ada Page of Pentacles. Ada Knight of Cups. Ada Nine of Swords. Ada the Sun. Ada King of Pentacles. Ada Wheel of Fortune. Ada Five of Cups. Ada the Emperor. Ada the Magician. Oke. Mari kita susun dulu ya guys, agar mudah di reading ya, agar bisa diinterpretasi dengan baik. Well guys, ini dia ya tebaran cards untuk kamu yang pilih file 1 ya. Oke, sebelum kita reading, kita akan mulai scanning zodiaknya terlebih dahulu ya. Di sini ya ada unsur elemen dari fire ya, elemen fire. Ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada juga dari elemen water signs ya. Ada zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Terus itu ada juga dari elemen earth, yaitu Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, ada juga dari elemen air, zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Di sini energinya balance ya, seimbang ya. Semuanya sama-sama strong ya. Tapi yang lebih dominan ini energi dari water signs dan earth signs ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, and Capricorn itu lebih strong energinya ya, lebih kuat. Oke.
Well, kita akan mulai reading karma baikmu di tahun 2024 apa ya? Nah, ini kita akan reading mulai dari sini dulu ya. Nah, aku melihatnya bahwa di sini ada masih terlihat momen-momen past life ya. Sepertinya sebelum tahun ini ya, di tahun-tahun sebelumnya kamu itu telah melewati berbagai kesulitan hidup ya. Sepertinya kamu sudah mengalami yang namanya kesulitan hidup ya. Ya, di sini ya ada fase-fase yang sangat tidak mudah buat kamu ya. Kamu memiliki beban hidup yang berat ya. Mungkin sebagian besar dari kamu adalah tulang punggung keluarga ya. Orang yang mencari nafkah buat keluarga ya. Kalau kamu wanita ya wanita karir ya di keluarga kamu ya. Mungkin kamu bisa juga single mom ya yang berjuang untuk anak-anakmu gitu. Atau kamu ini bisa juga single woman or single man gitu ya, yang masih masih memberi nafkah kepada keluargamu gitu ya. Jadi anggota keluargamu bergantung daripada kamu gitu. Jadi kamu ini yang yang mencari nafkah atau sebagai tulang punggung keluarga ya. Karena di sini terlihat bahwa kamu memikul beban yang sangat berat ya. Oke, ini banyak sekali yang dari kamu itu yang memikul beban berat ini ya di masa-masa sebelum tahun ini ya. Terlihat sekali di sini kamu begitu banyak hal yang harus kamu urusi ya, yang harus kamu handle ya, yang benar-benar harus kamu pikul gitu ya. Beban berat, kamu terbebani oleh banyak tanggung jawab sepertinya ya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin di masa lalu atau di masa lampau atau tahun-tahun lalu ya. Nah, di sini. Oke. Kemudian di sini aku juga melihat karena adanya kamu banyak beban itu ya secara mental atau secara psikis terkadang agak terganggu ya. Kamu sering mimpi buruk ya, sering juga khawatir, overthinking terhadap kehidupanmu saat ini karena kamu begitu banyaknya beban ya. Mungkin sebagian dari kamu ini ada yang belum get married ya, tapi menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Makanya kamu merasa capek banget, lelah banget hingga detik ini. Kapan ya aku bisa seperti orang gitu ya, having a family, have husband, have wife gitu loh ya, have a children gitu. Kapan ya aku bisa itu seperti orang-orang gitu. Kadang kamu pengen seperti orang-orang tapi kondisi atau keadaanmu saat ini tidak memungkinkan gitu loh. Nah, ini mungkin udah kejadian ya di tahun lalu atau di masa-masa sebelumnya gitu ya. Kamu sering mimpi buruk gitu ya karena mental kamu yang agak terganggu ya, karena saking stres dan frustasinya ya. Ya, ada beberapa dari kalian yang frustasi dan stres karena beban kehidupan yang cukup berat ya yang kamu pikul selama ini ya, sebagai tulang punggung keluarga atau sebagai orang yang bertanggung jawab atas urusan keluarga gitu, atas beban kehidupan dalam keluargamu. Nah, seperti itu loh guys ya. Kalau kamu sudah get married atau sudah menikah, maka tanggung jawabmu sangat banyak dan besar gitu loh ya guys. Jadinya kamu sering sering terganggu gitu ya, secara emosional juga ya, secara mental gitu. Terganggunya ya tertekan kamunya, stres gitu ya, kebanyakan hal yang harus kamu pikul atau hal yang harus kamu, beban yang harus kamu tanggung. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga kamu sempat ada beberapa dari kamu yang sempat kecewa juga ya, karena kamu juga sering dikecewakan orang ya. Terkadang kamu berkorban untuk orang lain gitu ya, tapi orang tidak menghargai apa yang sudah kamu berikan gitu. Sepertinya ini di sekitar circle kamu, entah itu di hubungan ya, di pertemanan gitu ya, atau di dalam keluarga gitu ya. Kamu ini sudah berusaha banget ya melakukan yang terbaik buat keluarga kamu gitu ya. Kamu juga berusaha banget ya untuk bisa menjaga suatu hubungan ya, atau kamu ini memberikan sesuatu yang mereka inginkan gitu loh, tapi kamu tidak pernah dihargai gitu ya. Jadi kamu itu merasa
sedih ya, aku merasakan energi adanya kesedihan dari dirimu gitu, kamu sedih, kamu kecewa gitu ya, kenapa kamu memberikan hal-hal yang baik kepada orang gitu ya, berbuat baik tapi balasannya tidak sesuai gitu. Ada juga yang seperti air susu dibalas air tuba gitu ya, kamu kasih yang baik sama orang tapi orang tidak balas budi gitu, malah berbuat tidak baik sama kamu. Ada juga yang seperti itu loh guys ya, dan ini kejadiannya di masa lalu atau di masa lampau atau di tahun-tahun yang telah berlalu. Nah seperti itu, karena kamu ini adalah orang yang polos ya guys ya, orang yang lugu dan juga orang yang sangat baik. Kamu orang yang tidak tegaan. Di sini kamu adalah orang yang suka menolong, suka membantu orang. Kamu juga orang yang suka berkorban ya. Terkadang kamu mengorbankan sesuatu demi orang lain, terutama untuk orang yang kamu cintai atau orang yang ada di dekat kamu atau di circle kamu, terutama family atau keluarga kamu. Biasanya kamu suka kasih pertolongan atau bantuan. Kamu ini orangnya tanpa pamrih, kalau kasih bantuan itu tulus dari hati ya guys ya. Tapi sayangnya banyak orang yang menganggap itu adalah hal yang biasa, bahkan ada yang menyepelekan ya beberapa dari mereka. Mereka menganggap bahwa itu adalah tugas kamu gitu. Jadi ya biasa aja gitu ya. Padahal kamu udah berusaha keras ya, berjuang keras gitu ya untuk menghasilkan sesuatu atau membuat sesuatu itu ada, atau membelikan sesuatu atau memberikan sesuatu buat orang lain. Terkadang kamu juga berkorban gitu loh buat orang lain, tapi orang lain itu meremehkan apa yang kamu usahakan gitu ya, dan mereka tidak menghargai. Nah akhirnya kamu merasakan adanya kekecewaan gitu ya. Dan terkadang di sini aku juga menangkap bahwa kamu itu adalah orang yang polos dan lugu kan ya. Kamu memang memberikan pertolongan itu tanpa pamrih. Kamu saking terlalu baiknya gitu sama orang sehingga kamu mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Beberapa orang itu memanfaatkan kamu yang baik hati ini ya. Kamu yang baik, kamu yang suka menolong, kamu suka yang membantu, biasanya ini suka dimanfaatkan oleh orang lain ya. Kamu sering dimanipulasi oleh orang lain ya, demi kepentingan orang lain. Nah seperti itu ya, entah ini di dalam pekerjaan, dalam hubungan pertemanan. Kamu orangnya suka mentraktir teman ya, kamu tidak pelit, kamu royal ya terhadap orang-orang di circle kamu. Tapi orang-orang di circle kamu itu tidak semuanya baik loh guys ya. Ada juga yang senang memanfaatkan kebaikanmu itu ya. Akhirnya kamu jadi kecewa ya di sini ya. Makanya kamu sering mimpi buruk gitu loh. Nah ini mungkin sudah pernah kejadian atau udah terjadi di masa-masa lalu ya, di tahun lalu kamu seperti itu kondisinya ya. Nah oleh karena kamu sering melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupmu, kamu suka melakukan kebaikan, kamu suka menolong orang, kamu orangnya dermawan ya. Sebagian dari kamu ini orangnya dermawan, kamu orangnya tidak tegaan. Maka apa yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu itu berbuah di masa sekarang atau di tahun ini ya. Makanya kamu punya karma baik ini untuk file 1. Orang-orang yang pilih file 1 ini punya karma baik ya, berkat perbuatan kamu di masa lalu yang suka menolong orang tanpa pamrih ya, yang membantu orang dengan tulus, yang suka melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan berkorban demi orang lain gitu ya, dengan tulus gitu ya, dan orang tidak membalas kebaikan kamu itu gitu ya. Ya karena kamu itu dianggap bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi semesta melihat ketulusan hatimu, kebaikan hatimu, dan itu akan berbuah manis ya. Berbuah manis di tahun ini menjadi karma baik. Karena di sini aku melihat ada Wheel of Fortune, ada roda keberuntungan buat kamu ya. Nah ini roda keberuntungan, kamu tahun ini beruntung loh guys ya. Kenapa beruntung? Karena ada peningkatan dalam taraf kehidupan kamu ya. Kualitas hidup kamu ini mulai diperbaiki ya, mulai meningkat juga ya. Ada Wheel of Fortune, sepertinya akan ada hoki-hoki atau keberuntungan-keberuntungan yang datang menghampirimu ya. Tidak cepat ya, tapi berangsur-angsur ya. Apakah sudah mulai jalan ya, ataukah lagi on the way ya? Di sini ada Wheel of Fortune ya, ada roda keberuntungan ya. Semoga saja ya keberuntungan itu membawa kebaikan dalam hidupmu ya, karena di sini juga didukung oleh The Magician ya. Ada keajaiban ya, keajaiban yang terjadi di dalam hidupmu ya. Kamu kan mengalami berbagai
masalah kehidupan di masa lalu ya, terutama masalah beban tanggung jawab gitu ya, dalam keluarga ya, dalam hubungan gitu ya. Kamu di sini sering dikecewakan orang ya, maka kamu mendapatkan pertolongan gitu ya. Ada keajaiban, hal yang tidak terduga yang kamu dapatkan gitu ya. Mungkin kamu mendapatkan kesulitan atau kendala gitu ya di tahun ini ya. Itu ada aja bantuan yang diberikan ya, melewati orang lain atau orang tiba-tiba mempermudah jalanmu ya. Tiba-tiba saja kendala yang kamu hadapi ya saat ini gitu berangsur-angsur ya, mulai ringan ya, mulai mudah ya, mulai lancar lagi. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada keajaiban yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys. Karena di sini diperkuat lagi dengan card dari The Sun ya. Ada harapan. Oke, ini masa depanmu sebenarnya cerah ya guys di depan sana, karena kamu ini adalah orang yang lugu, orang yang baik ya, orang yang benar-benar tulus orangnya sama orang gitu ya. Kamu bukan orang yang manipulatif, justru orang yang manipulatif kepada kamu ya. Orang suka memanipulasi kamu nih guys, karena saking polosnya dirimu, saking lugunya dirimu gitu, saking kamu itu apa adanya ya, orang suka memanfaatkan kebaikan kamu. Nah, justru kamu yang tidak pernah berpikir untuk membalas kejahatan atau keburukan atau sikap mereka yang curang sama kamu ini, justru itu berbuah manis ya, jadi karma baik di tahun ini. Di sini ada The Sun ya, harapan kamu gitu ya, impian kamu, cita-cita kamu itu akan ada yang terwujud ya, akan ada yang menjadi nyata atau real ya. Misalnya kamu mengharapkan adanya perbaikan dalam hidup atau dalam hubungan, nah itu bisa terwujud ya, perbaikan itu ya. Akhirnya nanti kamu akan mendapatkan hubungan yang baik atau mendapatkan finansial yang bagus dalam hidupmu. Tapi di sini ya, aku merasakan bahwa karma baikmu ini adalah mengenai karir kamu. Nah, karir kamu ini sepertinya di tahun 2024 akan mendapatkan posisi yang bagus ya. Karir kamu ini mungkin kamu akan naik pangkat, naik jabatan, atau kamu akan dimutasi atau ditambahkan job ya, ditambahkan posisi yang bagus gitu ya. Sepertinya posisi kamu naik ya, kedudukan kamu itu naik ya. Di sini ada kartu The Emperor, kemungkinan kamu ini berbakat menjadi seorang leader ya. Orang yang pilih file 1 ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa leadership ya. Jadi memiliki kepemimpinan yang bagus. Kalau jadi seorang leader atau pemimpin ini bagus ya, karena orangnya bijaksana, tegas ya. Ini kamu tidak langsung jadi bijaksana dan tegas, tidak ya, karena kamu di belakangnya berproses ya, di belakangnya kamu berproses, kamu itu sudah mengalami asam garam kehidupan, kesulitan hidup tuh sudah kamu sudah kamu kemarin-kemarin tuh sudah kamu rasakan gitu. Jadi kamu ini sangat berpengalaman orangnya ya, maka kedepannya kamu akan mendapatkan kedudukan yang bagus ya. Ibaratnya itu ya, di sini ada The Wheel of Fortune, ada roda keberuntungan. Kedudukan kamu itu bagus ya, dan maksudnya itu adalah kamu ini derajatnya akan dinaikkan. Nah, seperti itu ya, lebih tinggi ya, derajat kamu akan dinaikkan setelah kamu direndahkan ya, direndahkan dan disepelekan oleh orang lain sehingga kamu mengalami kekecewaan gitu. Jadi jangan jangan ingat-ingat lagi ya hal-hal yang menyakitkan yang telah terjadi di masa lalu gitu ya. Semua itu adalah pembelajaran buat kamu ya, agar kamu bisa menjadi sosok yang bijaksana, sosok yang tegas juga ya, yang mengerti tentang kehidupan ini ya, bahwa kehidupan ini memang adalah sebuah pembelajaran ya, agar kamu bisa menjadi seseorang yang berpengalaman gitu ya. Dengan kamu punya pengalaman, maka kamu akan berpengetahuan. Dengan kamu memiliki pengetahuan, kamu akan memiliki kecerdasan. Dengan kecerdasan itu ya, dengan kecerdasan itu kamu akan menjadi orang yang disegani ya, dan tidak akan dianggap atau dipandang sebelah mata lagi. Nah, seperti itu loh guys ya. Kedudukan kamu ini akan naik ya. Kedudukan kamu akan mendapatkan kedudukan yang bagus ya di tahun ini. Itu karma baiknya ya. Kemungkinan posisi di karir atau pekerjaan ya, mungkin naik jabatan atau mendapatkan prestasi atau pencapaian gitu ya, atau mendapatkan status yang naik ya, status yang tinggi, atau adanya pembaharuan dalam
posisi pekerjaanmu ya menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Dan karma baiknya lagi ya, karena kamu ini orang yang dermawan, suka menolong, suka membantu orang tanpa pamrih, tulus sama orang ya, seperti anak kecil gitu ya, tulus lugu ya. Orang mau memanipulasi kah, menipu kah, walaupun kamu tahu gitu ya, kamu ini hanya bisa menggerutu di dalam hati, atau kamu hanya merasa kesel di dalam hati, kenapa sih aku diperlakukan seperti itu, padahal kan aku udah baik-baik sama orang, kenapa sih orang sih berbuat yang tidak baik sama aku, hanya bisa mempertanyakan itu kamu ya, tapi kamu tidak membalas ya, tidak membalas perilaku buruk orang lain, maka itu menjadi karma manis atau karma baik buat kamu di tahun ini ya, karena kamu orang yang dermawan, suka memberi. Nah, maka rezeki kamu pun akan naik atau berlimpah. Nah, di sini ada Page of Pentacles. Sepertinya beberapa dari kamu akan mendapatkan keuangan yang bagus ya, penghasilan yang bagus ya. Ada juga yang mendapatkan penghasilan baru ya, income baru ya, dari pekerjaan baru atau dari pekerjaan tambahan, atau karena adanya kenaikan posisi atau jabatan ya. Oke, kamu mendapatkan penghasilan baru di tahun ini, Page of Pentacles. Wow, congratulations ya guys ya. Ini karena kamu sudah melakukan kebaikan di masa lalu atau di masa lampau atau di tahun-tahun sebelumnya. Suka menolongin orang ya, kamu suka nolongin orang. Itu perbuatan kebaikan kamu di masa lalu. Akhirnya berbuah karma baik ya. Kamu akan menghasilkan keuangan yang baru ya, ada penghasilan baru, ada income baru ya, yang akan masuk di dalam hidupmu, dan itu membawa kamu pada posisi yang bagus ya, posisi keuangan yang bagus. King of Pentacles, rajanya duit ya, raja uang ya, Raja Pentacles, berarti keuangan kamu ini akan terus mengalir lancar ya, sehingga kamu akan mendapatkan keuangan yang bagus, stabil, bagus, berlimpah juga ya, dan kamu tidak akan khawatir lagi masalah beban hidupmu ya, karena keuanganmu ini bagus ya. Nah gitu, keuangannya yang kamu hasilkan, kerejekian kamu ini bertambah terus gitu ya. Jadi kerejekian kamu bertambah, keuangan kamu lancar, dan hasilnya pun tambah hari makin tambah besar ya, tambah banyak gitu ya, sesuai dengan posisi pekerjaan kamu, yang karir kamu atau pekerjaan kamu yang melejit atau naik ya. Sepertinya tahun ini karma baikmu adalah mengenai karir atau pekerjaanmu yang meroket ya, dan itu diiringi dengan keuanganmu yang bagus gitu ya, hasilnya bagus gitu ya, dan itu tidak kamu dapatkan begitu saja, karena kamu di belakangnya sudah berproses ya, sudah berproses benar-benar. Kamu itu diterpa oleh badai kehidupan ya, kamu benar-benar udah diuji ya, masalah tanggung jawab, beban kehidupan ya, kemudian kamu juga sudah diterpa atau diberikan ujian juga, cobaan hidup ya, di dalam suatu hubungan ya, kamu diuji dengan kebaikan hatimu, apakah kamu mampu berbaik hati sama orang gitu, sementara orang tidak membalasnya gitu ya. Ternyata kamu bisa ya, berhasil, dan alam semesta ya, semesta memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan baikmu, yaitu berupa karma baik ya, yang kamu petik di tahun ini. Wow, luar biasa ini guys, untuk kamu file 1 ya. Oke, ini aja readingan buat kamu file 1. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Oke guys, ini dia oracle buat kamu file 1. Mari kita shuffle dulu ya. Ada the heart of the matter, ada consider your foundation. Oke. Well guys, kita mulai reading ya. Di sini ada pesan cinta buat kamu ya, untuk karma baikmu di tahun 2024 ini. Ada the heart of the matter ya. Nah, di sini ada saran buat kamu ya, ada pesannya buat kamu. There's more going on than meets the eyes. Nah, ini maknanya
sebaiknya kamu jangan terlalu suka menyimpan sesuatu yang memang membuat kamu tertekan ya di dalam hati. Nah, jadi jangan dibiasakan menyimpan sesuatu yang bikin kamu jengkel atau kesal gitu, karena itu sangat tidak bagus ya untuk dirimu ya. Kalau ada suatu hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman atau tidak suka atau merasa tidak cocok dengan pemikiran kamu, atau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal gitu ya di dalam hatimu, kamu perlu ekspresikan, kamu perlu ungkapkan, kamu perlu katakan, kamu perlu bilang ya. Jadi jangan diam aja, jangan ditumpuk di dalam hati, karena itu sangat tidak baik ya buat kesehatan mental kamu. Nah, di situ. Nah, itu pesannya buat kamu ya guys ya, the heart of the matter. Jadi jangan sampai kamu menyimpan sesuatu hal yang membuat kamu jengkel atau kesal dalam hati ya, karena itu sangat tidak baik ya dan bisa mengganggu kesehatan mental kamu guys ya. Kamu perlu menjaga kesehatan mental kamu dan menyeimbangkan emosi kamu juga ya. Jadi kalau ada hal yang mengganjal gitu ya, kamu lebih baik berterus terang, mengatakan apa adanya, jangan takut orang tersinggung ya. Dan kamu juga harus belajar berkata tidak ya kepada orang gitu ya. Maksudnya kalau ada orang yang berusaha untuk memanipulasi kamu, seperti pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya, kamu pernah dimanipulasi orang gitu ya, maka kamu harus belajar ya untuk berkata tidak kepada orang ya, meskipun itu tidak nyaman pada awalnya, tapi kamu harus belajar untuk berkata tidak ya, karena itu adalah bagian daripada self love, atau kamu mencintai dirimu sendiri agar kamu tidak dirugikan ke depannya. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi jangan selalu kamu menurut apa kata orang gitu, atau kamu selalu manut ya, atau selalu iya aja gitu ya apa kata orang. Kamu perlu memikirkan ya, maksud orang itu apa, tujuan orang itu apa, dekat sama kamu ya, mengatakan hal-hal atau sesuatu kepada kamu perlu pertimbangkan dan pikirkan. Jangan langsung ditelan bulat-bulat, atau jangan langsung diterima begitu saja ya, supaya nanti kamu itu hatinya tidak mengganjal gitu loh. Kalau misal ke depannya orang itu memanipulasi kamu atau memperlakukan kamu dengan buruk ya, sehingga kamu akan merasa kesal. Nah, dan itu membuat kamu menjadi rasa tidak enak kan, jadi ada hal yang terganjal di dalam hati. Nah, itu jangan sampai, maksudnya hati kamu tuh ada bermasalah gitu ya, ada perkara-perkara yang tidak terselesaikan. Jangan ditumpuk di dalam hati, jangan disimpan dalam diam, tapi kamu perlu selesaikan itu ya. Kalau kamu tidak suka, kalau tidak cocok dengan pemikiran kamu perlu utarakan itu loh guys ya. Kamu diskusikan gimana baiknya, kalau ada masalah solusinya apa. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi jangan jangan suka menumpuk ya, atau diam ya, menerima begitu saja ya apa yang diinginkan orang. Jadi jangan sampai kamu itu terlalu dikontrol orang ya dalam hidup ini ya, karena kamu ini memiliki jiwa seorang leader ya, kamu punya jiwa kepemimpinan yang bagus, leadership ya. Jadi kamu itu orang yang harusnya tegas ya, dan juga berwibawa loh guys ya. Jadi untuk itu kamu pun harus tegas kepada dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu, agar kamu tidak mudah dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh mereka gitu ya. Jadi kamu harus tahu gitu ya, bergaul itu sama siapa aja ya. Kamu harus tahu mana orang-orang yang pantas menerima kebaikan kamu dan mana yang tidak gitu ya. Mana orang-orang yang toksik dan mana orang-orang yang benar-benar bisa support gitu ya, dan bisa memberikan hal positif buat kamu. Nah, seperti itu. Kamu juga harus memilih dan memilah pertemanan yang baik atau hubungan yang baik itu seperti apa, agar kamu tidak terjerumus atau tidak masuk ke dalam toxic relationship. Nah, karena toxic relationship atau hubungan toxic itu bisa memberikan kerugian atau merugikan kamu, karena biasanya toxic relationship itu di dalamnya ada orang-orang yang penuh dengan intrik, trik yang manipulatif ya. Jadi kamu harus berhati-hati ya guys ya. Jadi sekali lagi
kamu belajar dari pengalaman kamu sebelumnya yang pernah diperlakukan buruk sama orang, pernah dimanipulasi, ya, pernah kecewa dan sebagainya. Jadikan itu pembelajaran agar siklusnya tidak terulang kembali, ya, agar kamu kedepannya itu hidupnya lebih baik dan lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Nah, seperti itu ya guys. Oke, next di sini pesan cintanya buat kamu ada consider your foundation. Look at how committed you are to love. Nah, jadi di sini kamu perlu membangun fondasi kamu yang kokoh dan kuat, ya, baik dari segi hubungan, dari segi karir atau pekerjaan atau finansial, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang penting atau hal-hal yang bersifat privacy atau personal, sebaiknya itu simpan buat kamu aja. Jangan banyak mengumbar atau mengatakan hal-hal yang personal kepada orang-orang sekitar, ya, apalagi orang-orang yang tidak kamu kenal, karena bisa berbahaya ya guys, ya, kalau mereka memiliki penyakit hati, ya, atau mereka punya rasa iri sama kamu, maka itu nanti mereka bisa berusaha untuk menjatuhkan kamu, ya. Jadi hati-hati, ya, kamu harus banyak mengerti bahwa tidak semua orang di dunia ini baik, ya. Artinya tidak semua orang itu memiliki niat yang baik gitu ke kamu, ya, karena kita tidak tahu kan hati manusia itu seperti apa, ya kan. Mereka itu berpikirnya tentang kamu itu seperti apa, maksud mereka itu deketin kamu itu apa. Bukan berarti berburuk sangka juga sih, tapi setidaknya lebih waspada atau hati-hati, ya, untuk setiap tindakan gitu, ya, apalagi bagi kamu yang baru kenal sama orang, ya. Kalau kamu tidak tahu karakteristiknya, kalau kamu tidak tahu personalitinya, itu hati-hati, ya, dalam menjalin hubungan. Nah, seperti itu pesannya, ya. Kamu harus lebih memperkuat fondasi kamu dalam keuangan atau finansial, dalam karir atau pekerjaan, dan dalam hubungan atau percintaan, karena ini sangat penting ya guys, ya. Buat kamu agar kamu itu hidupnya benar-benar gitu, ya, bisa terproteksi, ya. Jadi kalau ada hambatan, ada gangguan dari orang lain atau pihak ketiga gitu, ya, itu tidak akan mudah goyang, ya. Fondasi kamu tidak akan mudah goyang karena fondasi kamu itu kuat gitu. Jadi kamu saat ini kalau sedang membangun bisnis atau usaha atau pekerjaan, ya, dan kamu sedang mengumpulkan keuangan dan menjalin suatu hubungan, sebaiknya perkuat fondasi-fondasi yang ada dalam hidupmu itu, ya, agar orang tidak mudah menjatuhkan kamu dan tidak mudah kamu goyang, ya, atau goyah dengan perkataan orang lain atau tindakan dari pihak ketiga atau orang lain. Nah, seperti itu loh guys, ya. Itu pesannya buat kamu yang pilih file 1. Oke, ini aja pesan cinta buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan menuju ke file 2. Hai guys, aku sudah bersama dengan file kedua. Nah, siapa dari kamu yang pilih file kedua dengan bunga sepatu berwarna pink? Wow, that's a beautiful flower guys. Oke, mari kita shuffle untuk file kedua. Karma baikmu di tahun 2024. Ada Knave of Wands, Two of Swords, the Well, the Magician, Two of Pentacles, Justice, Eight of Wands, the Hangman, Nine of Swords, Eight of Swords. Oke, sebelum kita reading, kita akan susun dulu ya guys, ini biar mudah untuk
menginterpretasi pesan yang ada di cards-nya. Well guys, ini dia tebaran cards dari file kedua ya. Sebelum kita reading, kita akan scanning zodiaknya dulu ya. Di sini ada elemen fire ya, dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada juga elemen air, yaitu Aquarius, Libra, dan Gemini. Lalu ada juga ini elemen dari Earth ya, Virgo, Taurus, and Capricorn ya. Itu zodiak-zodiaknya ya. Di sini zodiak yang energinya itu besar ya, atau strong, kuat ya, ada zodiak dari Libra ya. Oke. Walaupun misalnya zodiak kamu tidak ada di sini ya, tapi kemungkinan kamu memiliki energi dari zodiak ini ya. Oke. Nah, di sini kita akan reading karma baikmu di tahun 2024 ya. Kita mulai dari awal dulu ngereadingnya. Nah, dari sini ada gambaran Eight of Swords ya. Sepertinya di tahun-tahun sebelumnya ini kamu pernah terluka atau tersakiti ya oleh seseorang atau beberapa orang ya. Iya, seseorang atau beberapa orang ini menyakiti kamu ya. Kamu pernah terluka atau disakiti atau dijolimi sama orang. Nah, ini ya, ini bisa tahun sebelumnya atau di masa lalu, atau saat ini ya, posisinya atau situasinya kamu disakiti oleh orang. Itu kamu disakitinya ya, kamu merasa terluka oleh perkataan orang-orang yang ada di circlemu ya. Kemungkinan orang-orang yang ada di circlemu ini suka julid, kepo, julid ya, rese ya, suka gangguin kamu ya. Mereka ini suka ngata-ngatain kamu, suka ngosipin kamu, suka ngejelekin kamu ya, bikin reputasi kamu buruk di belakang ya. Oke. Mereka ini suka ngomong atau mengatakan hal yang tidak-tidak gitu tentang kamu ya. Nah, kemungkinan kamu taunya dari orang lain gitu ya, kalau ada orang-orang yang suka membicarakan kamu. Nah, itu possibility satu ya, tapi possibility yang lainnya, possibility yang kedua, kamu ini mungkin kemungkinan terluka atau tersakiti oleh perkataan-perkataan orang yang mana orang-orang ini suka meremehkan kamu, merendahkan kamu, ya, suka memandang kamu sebelah mata gitu ya, suka berkata-kata yang tidak baik atau berkata-kata kasar sama kamu ya. Kamu ini sepertinya sering dibully ya sama orang lain ya. Ya, orang di sini ada unsur bully membuli ya, pembulian. Sepertinya kamu ini dibully orang gitu ya, di masa lalu atau di tahun-tahun sebelumnya ya, kamu dibully orang ini ya. Padahal kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak berbuat hal yang tidak. Ada beberapa orang yang suka ngebully kamu ya, suka meremehkan kamu, suka merendahkan kamu gitu ya. Makanya kamu di sini merasa tersakiti, terluka karena kamu tidak pernah mengganggu orang, tapi orang kayaknya suka mengganggu kamu gitu ya. Ada yang berusaha untuk mengusik kehidupan kamu gitu ya, dengan mengata-ngatai kamu atau mengolok-olok kamu gitu. Walaupun sebenarnya kamu di sini nggak salah ya posisinya, karena kamu nggak pernah ganggu orang, nggak pernah ngusik orang, tapi orang berusaha untuk mengusik atau mengganggu kamu gitu ya. Nah, seperti itulah kehidupan ya guys. Kalau kita ini nggak ganggu orang, diam aja, nah orang yang ganggu kita atau ngusik kita, padahal kita kan nggak pernah melakukan apa-apa gitu ya. Nah, itulah kadang-kadang ada aja manusia toksik ya, manusia yang beracun ya. Biasanya ini orang-orang NPD ya masuknya ya, narcissistic personality disorder, atau bisa juga BPD, borderline disorder. Nah, itu ya, orang-orang yang seperti ini biasanya suka membuat onar atau bikin masalah ya. Nah, itu nanti kita akan bahas ya next nanti ya, tentang NPD, BPD ya. Orang-orang yang jenis-jenis seperti itu biasanya suka memberikan atau mentransfer energi negatif ke kita ya, melalui kata-kata atau melalui tindakan. Biasanya mereka ini orangnya kasar ya, dan muka dua juga ya. Jadi
di depan baik, di belakang kebalikannya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu sepertinya ini di masa lalu atau di masa lampau atau di masa-masa sebelumnya, di tahun lalu kamu ini terhubung atau terkoneksi dengan orang-orang toksik ya guys ya. Nah, ini. Dan beberapa dari kamu ini suka dibully orang ya, kamu dibully ya. Orang suka ngebully kamu. Nah, seperti itu ya guys. Dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang tidak mengenakan, dan kata-kata yang menyakitkan. Makanya kamu di sini banyak terluka atau tersakiti ya. Kemudian kamu juga, beberapa dari kamu ini sempat ditinggal oleh seseorang ya, ditinggal pergi oleh seseorang, seseorang meninggalkan kamu ya, dan kamu juga merasa terluka atau tersakiti oleh tindakannya ini ya. Kemudian ada lagi beberapa dari kamu itu impian atau harapan atau keinginannya ada yang tidak tercapai ya, belum tercapai, belum terwujud gitu ya, dan kamu merasa sedih gitu dengan situasi yang kamu dapatkan gitu. Kayaknya tidak adil banget sih, kenapa sih aku selalu diperlakukan buruk gitu, padahal aku tidak pernah memperlakukan orang lain dengan buruk, tapi orang lain memperlakukan aku semena-mena dan buruk. Nah, seperti itu, kadang-kadang ada perkataan seperti itu gitu loh di dalam diri kamu, ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu loh guys ya. Di sini aku merasakan bahwa kamu di tahun-tahun sebelumnya ya, atau di masa yang telah berlalu gitu ya guys ya, kamu ini banyak halangan atau rintangan dalam hidupmu ya, terutama orang-orang yang ada di circle kamu yang masih toksik gitu ya. Posisinya ini suka menghalangi kamu ya, menghalangi kamu untuk mencapai tujuan kamu, untuk mencapai apa yang kamu impikan, kamu cita-citakan. Itu ada saja orang yang usil, orang-orang yang iri sama kamu, atau orang-orang yang tidak suka melihat pencapaian kamu ya. Sepertinya kamu ini dihalang-halangi sama mereka ini ya. Mereka nggak suka ngeliat kamu itu sukses, berhasil. Nah, seperti itu ya. Mereka merasa tersaingi sama kamu gitu ya. Kok bisa ya? Karena aku melihat di sini bahwa kamu itu adalah orang yang ini, the magician ya, orang yang memiliki bakat ya. Kamu itu orang yang berbakat ya, kamu orang yang bertalenta, kamu ini punya bakat loh guys ya. Itu kenapa ujiannya cukup besar ya di masa lalu ya, di masa lampau ya. Kamu sudah mengalami ujian-ujian kehidupan yang seperti ini ya. Kamu mendapatkan ejekan, olokan, ya, dibully, ya, hinaan dari orang-orang yang toksik ini ya, di masa lalu atau di tahun lalu gitu ya. Ya, semua itu adalah ujian kehidupan kamu, karena kamu ini adalah orang yang berkualitas sebenarnya guys ya. Di sini aku merasakan bahwa kamu itu orang yang berkualitas, kamu itu orang yang bertalenta ya, multi talenta ya. Sebagian daripada kamu ini adalah orang yang multi talenta atau memiliki banyak bakat ya, entah itu bakat menyanyi, menari, memasak ya, atau berkebun, bertani ya. Sepertinya kamu ini memang benar-benar orang yang orang lihat kamu itu berbeda dari orang-orang yang lain gitu. Itu kenapa ada beberapa orang yang toksik melihat kamu ini adalah orang yang bakal sukses ke depannya gitu. Makanya mereka mencoba untuk menghalang-halangi usaha kamu, menghalang-halangi apa yang kamu usahakan selama ini ya. Karena kamu ini juga, di sini aku melihat bahwa kamu adalah orang yang kreatif ya. Di sini ada Knave of Wands. Kamu itu orang yang kreatif. Kamu mampu menciptakan sesuatu yang atraktif atau menarik. Kamu orang yang inovatif juga ya. Kamu suka pembaharuan, kamu selalu mengupdate pengetahuan ya, mengupdate kemampuan kamu gitu ya. Sehingga kamu ini benar-benar bisa berkreasi ya dengan sangat baik ya guys ya di sini. Nah, oleh karena potensi kamu yang luar biasa dan besar ini, maka orang-orang ya, ada beberapa orang yang tidak rela melihat kamu itu bisa sukses gitu. Ada di sini guys ya, ada ya orang-orang yang iseng ya sama kamu atau usil sama kamu ya. Mereka suka ngerjain kamu, bahkan mereka itu suka merendahkan kamu, mengganggu kamu, ya, membuli kamu. Itu karena mereka merasa tersaingi ya dengan potensi dan kemampuan besar yang kamu miliki. Nah, seperti itu guys ya. Di sini aku lihatnya seperti itu ya. Sehingga di sini aku juga merasakan beberapa waktu yang lalu kamu ini sempat stuck ya guys ya, sempat stuck
sempat tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dalam hidupmu, karena kamu selalu mendapatkan halangan, rintangan, hambatan gitu ya. Padahal kamu ini tipe orang yang tidak pernah mengganggu orang lain. Kamu juga tidak suka mengusik orang lain. Kamu itu fokus aja sama dirimu sendiri. Kamu fokus sama pekerjaan kamu, kamu fokus sama hidup kamu. Tapi orang-orang toksik ini ya senang sekali mengganggu kamu. Aku di sini merasakan ya besar sekali talent atau bakat kamu itu ya, anugerah atau gift dari Tuhan itu di bidang ini, di bidang komunikasi ya. Ada Eight of Wands. Kamu ini orang yang pandai sebenarnya berkomunikasi ya, bukan bukan untuk mengganggu orang ya, atau bukan untuk mengata-ngatain atau mengolok-olok orang, tapi pandainya ini kamu berkomunikasi gitu ya, seperti berpidato, berpuisi, nah seperti itu. Atau kamu ini memiliki bakat untuk jadi host atau pembawa acara gitu ya. Pokoknya di sini aku merasakan bahwa kamu ini orang yang pandai berkomunikasi. Nah, beberapa dari kamu ini yang nonton pilih file kedua ini, ada sebagian kecil yang jobnya itu sebagai YouTuber ya, atau konten kreator gitu. Hal-hal yang berkaitan atau berhubungan atau terkoneksi dengan komunikasi gitu. Ada juga yang sebagai pembawa acara gitu ya. Ini kamu ini pandai berkomunikasi ya, komunikasi dalam hal mengarah ke job atau pekerjaan gitu ya, seperti pembawa acara gitu ya, host gitu. Nah begitulah guys ya, itu kenapa orang-orang sudah tahu bakat kamu itu ya. Makanya orang-orang mencoba untuk meremehkan, mengganggu kamu itu sengaja ya, karena mereka tidak suka dengan kemampuan yang kamu miliki. Nah seperti itu, dan kamu sempat dibikin stuck juga ya, entah itu pekerjaan kamu atau karir kamu ini sempat stuck karena kamu terganggu ya, atau diganggu oleh orang-orang toksik ini. Nah seperti itu, tapi jangan khawatir guys ya, karena kamu adalah orang yang baik, orang yang tidak pernah ganggu orang lain, orang yang hanya fokus terhadap dirimu sendiri, hidupmu sendiri. Kamu tidak suka mengusik orang lain ya, maka tapi orang lain ya mengusik dirimu, maka semesta itu kasih kamu keadilan di tahun ini. Dan ini adalah karma baik kamu, karena kamu orang yang tidak pernah mengusik orang lain, orang yang tidak pernah mengganggu orang lain ya. Kamu diberikan justice atau keadilan oleh semesta ya. Keadilannya yaitu berupa the well atau keberuntungan ya. Sama seperti file 1, ada keberuntungan ya yang datang kepadamu ya. Keberuntungan ini bisa melewati orang lain ya. Semesta mengirimkan orang yang bisa membantumu untuk meraih impianmu yang tadinya tertunda gitu ya, karena gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan. Di sini kamu dikirimkan seseorang yang membantu kamu ya, sebagai guidance atau pemandu kamu untuk menemukan jalanmu, atau untuk bisa kamu maju dan berkembang. Jadi orang ini nanti yang akan membantu kamu ya, sepertinya energinya feminim, seorang wanita ya. Dia keibuan ya, dia ini sering memberi kamu nasihat-nasihat yang baik ya, agar kamu bisa berkembang maju gitu ya. Oke. Ya, semesta itu memang adil ya. Kamu mendapatkan keadilan di tahun ini ya, setelah kamu mendapatkan bulian, penghinaan, ejekan, ya, olok-olokan dari orang-orang toksik ya. Kamu mendapatkan karma baik kamu, karena kamu tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah mengusik orang ya, dan tidak membalas perbuatan mereka yang jahat ke kamu itu ya. Maka semesta kasih kamu justice atau keadilan ya. Kamu diberikan keberuntungan dan hoki yang besar ya. Tahun ini kreativitas kamu akan meningkat ya. Kemudian di sini kamu akan menemukan ide-ide gagasan yang brilian ya. Ide-ide cemerlang itu tercetus dari pemikiranmu ya, dan kamu nanti akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa ya guys ya. Karena kamu di sini orang yang pandai berkomunikasi ya. Kemungkinan kamu bisa membuka usaha di sini atau bisnis baru ya, atau kamu terjun ke dalam bidang yang terkoneksi dengan komunikasi ya, dan akhirnya kamu nanti akan
bisa mencapai kesuksesan ya. Jadi kesuksesan kamu yang tertunda kemarin itu bisa terwujud di tahun ini ya. Ya, karena di sini ada hoki dan keberuntungan ya. Kalau kamu mau usaha, nah tapi kalau kamu mau usaha ya, kalau kamu benar-benar serius mau berusaha, maka cita-cita kamu, impian kamu itu akan menjadi kenyataan di tahun ini ya guys ya. Karena kamu orang yang bertalenta di sini ya, orang yang bertalenta, orang yang penuh dengan bakat ya. Tuhan menganugerahi kamu dengan bakat yang luar biasa dan kamu sudah saatnya ya di tahun ini mengembangkannya, karena ada karma baik buat kamu, yaitu Tuhan kasih kamu keadilan ya. Tuhan akan kirimkan pertolongan buat kamu untuk membantu kamu ya maju dan berkembang melalui, entah itu melalui seseorang ya yang akan memandu kamu atau kasih nasihat atau saran yang baik ya. Kemudian orang ini juga membantu kamu untuk bertumbuh dan berkembang ya, untuk mengembangkan bakat-bakat kamu ini ya. Di sini memang sudah saatnya ya kamu bergerak maju ya guys ya, karena di sini ada kabar bagus juga ya mengenai Pentacles atau keuangan. Jadi kalau kamu mengalami masalah dalam keuangan ya, keuangan kamu tidak stabil, maka tahun ini keuangan kamu akan stabil ya guys. Di sini ada Two of Pentacles dan di sini aku tadi melihat ya ada angka kembar 8 ya. Ya, ada angka kembar, twins number ya. Di sini 8 of Swords dan ini 8 of Wands ya. Kamu hoki di tahun ini. Kamu memiliki keberuntungan di tahun ini ya. Bakat-bakatmu bisa menghasilkan keuangan loh guys ya. Jadi apapun bakat kamu ya, sudah saatnya di tahun ini kamu bisa perdalami bakat kamu ya. Kamu latih, kamu asah bakat kamu itu ya, talenta kamu itu, karena banyak orang yang menginginkan bakat kamu ya, talenta kamu. Kalau kamu belum menemukan bakat kamu, coba kamu pelajari ya, dengan mengetahui bakat kamu gitu ya. Kamu bisa baca-baca referensi psikologi mengenai bakat atau potensi manusia ya, sehingga kamu akan menemukan apa bakat kamu itu kalau kamu tidak menemukan atau tidak mengetahui. Tapi sebaliknya, kalau kamu sudah mengetahui bakat kamu itu apa, kamu sudah menemukan bakat kamu itu di mana, maka perdalami, pelajari ya bakat-bakat kamu itu dan kembangkan ya guys, kembangkan bakat kamu ya, karena itu berpotensi untuk menghasilkan Pentacles ya. Karena di sini ada twins number yang mana pesannya ini ada hoki, ada keberuntungan ya, yang berpotensi membuat kehidupan kamu itu lebih baik lagi dengan kamu bisa melakukan suatu pencapaian ya. Jadi kamu berpotensi untuk mendapatkan kesuksesan di tahun ini ya. Itulah karma baik kamu ya, yang sudah kemarin-kemarin terjolimi atau tersakiti oleh orang-orang dan kamu tidak membalas ya, tidak membalas balik orang-orang itu gitu ya. Kamu mendapatkan karma baiknya berupa pencapaian kesuksesan, yang mana pencapaian dan kesuksesan itu berujung pada penghasilan yang membuat finansial atau keuanganmu menjadi stabil. Nah, seperti itu guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu file kedua. Sekarang kita akan reading oracle-nya ya. Apa pesan cinta buat kamu yang pilih file 2. Hai guys, ini dia oracle ya untuk file kedua. Apa pesan cinta untuk file kedua? Mari kita shuffle. Ada love who you are. Ada speak the language of love. Oke. Ini dia pesan cinta buat kamu yang pilih file kedua. Oke. Di sini ada love who you are. Cintai siapa dirimu. Apa dirimu adanya. Cintai apa adanya dirimu ya. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Di sini pesannya buat kamu adalah kamu perlu mencintai dirimu apa adanya ya guys ya. Kamu yang original, kamu yang otentik, kamu yang benar-benar dirimu, itu sangat penting untuk
kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu perlu memantaskan diri untuk mendapatkan hal-hal yang baik atau hal yang terbaik yang ditawarkan oleh kehidupan buat kamu, ya. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu memiliki impian, cita-cita, keinginan, kalau itu masih tertunda, ya, masih belum tercapai, artinya apa? Artinya kamu perlu memantaskan diri dulu, ya, untuk bisa mencapai apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan, ya. Kalau kamu berkeinginan menjadi orang kaya atau memiliki punya banyak materi, kamu perlu memantaskan diri dulu, ya. Kamu perlu bekerja, kamu perlu berusaha, kamu perlu banting tulang, ya. Kamu perlu tekun, kamu perlu giat sehingga kamu bisa mencapai hasil yang maksimal dalam keuangan. Nah, seperti itu. Kalau kamu misalnya memiliki keinginan untuk menjadi seorang koki atau juru masak misalnya, ya, atau profesi apapun, tentunya kamu perlu mengasah kemampuan kamu, potensi yang kamu miliki, atau kamu bekerja dengan bakat kamu perlu melatih kembali, belajar lagi, ya, mengasah bakat kamu, ya. Itu adalah salah satu bentuk cara kamu untuk memantaskan diri kamu agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya. Kalau kamu menginginkan keberlimpahan, abundance dalam hidup kamu, ingin mendapatkan apapun yang kamu inginkan, ya, atau dalam hubungan, dalam percintaan atau asmara kamu menginginkan, ya, pasangan yang baik, ya, atau jodoh yang baik, maka kamu perlu memantaskan diri kamu. Kamu ingin jodoh yang seperti apa buat kamu yang single? Kamu ingin seseorang yang bagaimana yang mendampingi kamu? Nah, kamu perlu memantaskan diri terlebih dahulu loh guys. Misalnya kamu pengen jodoh kamu itu adalah orang yang baik atau orang baik-baik, maka diri kamu dulu yang harus baik, ya. Jadi dimulai dari diri kamu sendiri loh guys, ya. Itu kenapa love who you are. Cintai dirimu apa adanya. Jadilah dirimu apa adanya. Jangan ada kepalsuan, ya. Jangan jadi orang lain juga, ya. Karena kamu kan menginginkan jodoh yang baik, yang tulus, yang benar gitu, ya. Maka itu harus dimulai dari dirimu sendiri loh guys. Nah, seperti itu. Jadi ada time atau waktu atau masa di mana kamu perlu memantaskan diri kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Nah, seperti itu guys pesannya buat kamu, ya. Oke, next di sini ada speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Jadi kalau kamu ini, ya, seseorang yang berbakat dalam bidang komunikasi, kalau kamu berbicara itu pakailah hati kamu, gunakanlah hati kamu, ya, gunakanlah bahasa cinta penuh dengan kelembutan, ya, benar-benar tulus gitu, ya. Hindari perkataan atau hal-hal yang manipulatif, ya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berasal dari love atau cinta itu memiliki power atau kekuatan, ya. Jadi kata-kata yang penuh dengan cinta, ya, bukan berarti rayuan, bukan. Maksudnya penuh dengan cinta itu adalah identik dengan kebaikan, ya. Jadi itu ada powernya, ada kekuatannya, ya, untuk bisa menginfluence orang-orang, ya, agar bisa tersentuh gitu, ya, hatinya gitu. Misalnya kalau kamu sebagai seorang komunikator atau pembicara gitu, ya, untuk mengajak orang gitu, ya, untuk bisa menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, maka gunakanlah kata-kata yang penuh cinta, ya, keramahan, kelembutan gitu, ya. Jadi persuasifnya itu ada powernya gitu. Jadi seperti mengajak, ya, lebih menghimbau gitu, ya, bukan menyuruh atau ngebosi gitu, ya. Karena biasanya kan kalau kata-kata itu keras, orang biasanya ogah untuk mendengarkan, ya, apalagi mengikuti atau menuruti gitu, ya. Karena dari kata-katanya aja udah keras gitu, ya. Jangan sampai menyinggung orang atau jangan sampai ada perkataan-perkataan yang menyakitkan atau melukai hati orang lain. Nah, seperti itu perlu dihindari ya guys, ya. Jadi gunakanlah kata-kata cinta yang lebih mendamaikan, menyejukkan hati, menenangkan, ya, mengasihi. Nah, seperti itu loh guys, ya. Sehingga orang sehingga orang itu terbujuk hatinya atau tersentuh hatinya untuk mengikuti apa yang kita katakan. Nah, seperti itu. Atau untuk mengikuti misalnya
yang kita sarankan ya. Misalnya kalau untuk menjaga lingkungan hidup perlu kita menjaga kebersihan bersama-sama, misalnya kan seperti itu temanya ya. Jadi kamu mencoba untuk mengajak warga misalnya untuk menjaga kebersihan, maka untuk mengkomunikasikannya diperlukan kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh cinta ya. Bukan berarti over ya, bukan berarti flirting atau merayu, tidak. Tapi kata-kata yang gimana sih ya, kata-kata yang halus, yang sopan, yang ada etikanya, yang seolah-olah seperti tidak menyuruh orang gitu loh ya. Tapi suatu ajakan, menjadi suatu ajakan, himbauan, saran gitu. Jadi orang-orang merasa tidak terbebani, orang-orang merasa perlu melakukan itu dengan tidak adanya keterpaksaan, tapi dengan keinginan atau kemauan mereka sendiri. Nah seperti itu loh guys ya. Oke. Itu aja ya pesan cinta buat kamu yang pilih file kedua. Readingan untuk hari ini. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah menonton, yang sudah berkunjung ke channel aku. Aku ucapin terima kasih ya. Aku sangat senang sekali di sini bisa berbagi informasi atau pesan yang aku terima ya. Kita bisa sharing di sini ya. Salam kenal semuanya ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa memberi motivasi dan semangat buat kalian semua ya. Semoga saja kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, kita akan ketemu lagi di readingan berikutnya. See ya.